Lebay Malang. Alkisah, Pak Lebay yang tinggal di desa tepi sungai menerima 2 undangan pesta dari orang kaya tetangga desa. Kedua pesta itu diadakan pada hari dan waktu yang bersamaan. Satu berada di desa hulu sungai, satu berada di desa hilir sungai. Pak Lebay menjadi bingung. Pak Lebay memikirkan untung ruginya datang ke 2 pesta orang kaya itu. Jika Pak Lebay datang ke pesta di desa hulu sungai, dia akan mendapatkan hadiah 2 kepala kerbau ditambah kue-kue untuk setiap tamu. Akan tetapi, Pak Lebay belum begitu mengenal tuan rumah yang mengundangnya. Lagi pula, menurut cerita orang-orang, masakan orang desa hulu sungai kurang enak. Jika Pak Lebay datang ke pesta di desa hilir sungai, dia akan mendapatkan hadiah 1 kepala kerbau yang dimasak dengan enak. Dia juga sudah mengenal tuan rumahnya dengan baik. Pak Lebay berganti pakaian dan pergi ke pinggiran sungai lalu naik ke atas sampan. Pak Lebay masih belum mempunyai keputusan. Akan tetapi, dia mengayuh sampannya menuju desa hulu sungai. Tiba di tengah perjalanan, Pak Lebay berubah pikiran. Dia mengayuh sampannya berbalik ke arah desa hilir sungai. Begitu hampir sampai di desa hilir sungai, Pak Lebay berpapasan dengan tamu undangan yang hendak menuju desa hulu sungai. "Saudara-saudara, bagaimana pesta di desa hilir sungai?" tanya Pak Lebay menghentikan sampan tamu-tamu undangan itu. "Wah, kerbau yang disembelih sangat kurus Pak Lebay," jawab seseorang di antara mereka. Setelah sampan tamu-tamu undangan itu menjauh, Pak Lebay memutar haluan dan mendayung menuju desa hulu sungai. Sesampainya di sana, tamu-tamu undangan sudah pulang dan pesta telah selesai. Pak Lebay buru-buru kembali ke sampan dan mendayung ke desa hilir sungai. Sayangnya, ketika sampai di desa hilir sungai, pesta juga sudah selesai. Pak Lebay tidak mendapatkan kepala kerbau yang diinginkannya dan kue-kue tambahan. Akhirnya, Pak Lebay memutuskan untuk pulang. Ketika menambatkan sampan di tepi sungai, Pak Lebay terdiam sejenak. "Meskipun gagal mendapatkan kepala kerbau, aku bisa berburu dan memancing, bukan?" kata Pak Lebay kepada dirinya sendiri. Pak Lebay lalu pulang dengan rencana baru. Dia tidak langsung makan, tetapi membungkus nasinya untuk bekal berburu dan memancing. Pak Lebay menyiapkan kail dan peralatan berburu, lalu keluar rumah. Dia juga memanggil anjingnya yang sedang bermalas-malasan di pojok halaman. "Ayo, temani aku memancing dan berburu. Nanti, kamu akan aku beri hadiah," kata Pak Lebay kepada anjingnya. Anjing itu langsung mengikuti langkah Pak Lebay menuju sungai. Pak Lebay memilih tempat yang nyaman untuk memancing. Anjingnya menunggu di sampingnya. Beberapa lama kemudian, kail Pak Lebay dimakan ikan. Pak Lebay senang sekali. Dia langsung menarik pancingnya tinggi-tinggi. Namun, pancing itu tak mau bergerak. Sepertinya, pancingan itu tersangkut batu di dasar sungai. Pak Lebay memutuskan turun ke sungai untuk mengambil ikannya. Begitu sampai di dasar sungai, ikan di mata kailnya sudah meloloskan diri. Dengan tubuh basah kuyup, Pak Lebay naik ke daratan. Saat ingin makan bekalnya, ternyata bekal itu sudah dihabiskan anjingnya. Karena kemalangannya itu, orang menyebut dirinya Pak Lebay Malang.